Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Ya, selamat siang. Kita berjumpa lagi untuk yang keduanya. Dan kalian semoga dalam keadaan sehat, walafiat, terhindar dari musibah COVID. Kembali Ibu berjumpa di sini. Ya, tidak usah lama-lama. Kita ketahui. Ya, di sini kita akan membahas selanjutnya keempat, yaitu seni teater. Kita bermain peran atau bermain tokoh. Di sini diharapkan kalian memahami konsep, teknik, dan prosedur berkarya teater. Apa sih teater itu? Dalam garis besarnya adalah pementasan sebuah karya drama mengandung unsur, semuanya adalah unsur keindahan. Di sini ada teknik berkarya, bagaimana kalian sebagai peran antagonis dan peran protagonis, itu yang tokoh, peran, karakter di sini dibutuhkan. Ya, seperti tadi sini mengatakan menerapkan watak tokoh sesuai dengan naskah yang dibacakan. Ya, apakah itu berupa drama, apakah itu berupa legendaris dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya seni teater ini. Ya, dalam bermain seni teater kita harus memahami karakter daripada tokoh yang akan diperankan sehingga akan hidup di sini. Nah, setelah itu kita akan kembali kepada sejarah dan perkembangan teater. Di sini ada wawasan seni, sikapnya adalah pendekatan kepada tokoh-tokoh atau pada yang akan dibicarakan. Kita harus memahami, melakukan tahapan pemahaman, dan di sini adalah mampu kalian menghayati, melakukan penghayatan seseorang terhadap kesenian di karya seni teater. Ini seperti itu. Bayangkan di sini. Lantas kita mulai. Seni teater identik dengan penokohan, tokoh dan penokohan. Tokoh di sini siapa sih yang akan bermain peran? Apa tokohnya? Penokohan apa yang dia akan lakukan di dalam bermain teater? Apakah dia antagonis atau protagonis? Ya, di sini adalah tokoh ini, dan ada juga tokoh-tokoh yang akan mendukung daripada teater yang akan dimainkan. Nah, sudah kembali tadi Ibu sudah katakan, di sini teater adalah seni pementasan yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Itu baru namanya teater. Kalau tidak disaksikan oleh penonton, itu tidak bermain teater. Berarti di sini kurang dengan pemeranan teater. Ya, oleh karena itu teater selalu bersinggungan dengan drama atau sandiwara, taumil yang sering kita saksikan di atas pentas, atau pokoknya pentas di atas panggung terbuka. Apakah itu teater tradisional, apakah itu teater non tradisional, dan lebih tingkat adalah film. Itu sudah lebih lebih luas jangkauannya, seperti drama. Itu biasanya drama daerah, setiap daerah memiliki drama-drama. Apakah itu tentang kalau kita lihat Jawa Barat, seperti Jawa Barat, itu yang Tangkuban Perahu, yaitu kalau di Sumatera Barat seperti Simalin Kundang. Ya, kalau di Sumatera Utara seperti yang danau itu, yang anak ikan, ya si Toba. Nah, itu semua memiliki drama atau teater daerah. Di sini adalah penokohannya seperti kita Tangkuban Perahu, atau disebut dengan siapa itu tokoh Tangkuban Perahu yang anaknya ibunya bernama Dewi Dabi, yang dibuang ke tengah hutan, ya, di mana Sang Kuryang di sini diceritakan di dalam sebuah kerajaan di
di mana bapaknya adalah bernama Situmang yang dikutuk menjadi seekor anjing karena dia kelakuannya dianggap seperti binatang. Karena pada saat itu dalam cerita ini dia berburu, si raja ini berburu dan dia kehausan di tengah hutan dan ada air di dalam pohon kelapa yang separuhnya sudah dimakan dengan tupai. Karena saking hausnya air itu diminumnya. Ternyata itu adalah airnya siapa? Airnya seekor babi. Nah, akhirnya dia dikutuk menjadi seekor anjing. Ada singkat cerita di sini di dalam Malin Kunang lagi salah itu siapa itu tadi? Sangkuriang. Ibunya meminta, Sangkuriang anakku, ibu menginginkan makan hati. Ya sudah, saya akan berburu ke hutan. Akhirnya ya sudah, ajaklah Situmang. Dia sangat tangguh dan daya ciumnya sangat tajam. Dia pergi. Kenapa pada saat ini si Sangkuriang itu tidak mendapatkan binatang buruan satupun? Akhirnya Situmang pun diam saja. Akhirnya dia marah dengan Situmang dan Situmang dipanahnya. Akhirnya Situmang mati dan diambillah hatinya. Itu salah saking cintanya kepada ibunya. Akhirnya dia kembali ke rumah. Ibu, ini aku sudah mendapatkan hati harimau. Katakanlah hati harimau. Nah, akhirnya ya sudah, kita akan masaknya. Begitu ibunya akhirnya memasak. Ternyata Situmang tidak ada di dalam makan bersama itu. Situmang tidak ada. Akhirnya ibunya bertanya, Sangkuriang, Situmang kemana? Jadinya dia berbohong, tetapi lama-lama kemudian akhirnya dia tidak bisa menutupi dan dia mengakui bahwa hati yang dimakan itu adalah hatinya Situmang. Apa yang terjadi sudah jelas. Di sini si Sangkuriang diketok kepalanya, dengan centong, teplok dengan centong, dan akhirnya Sangkuriang pun diusir oleh ibunya sudah yang semua. Dia pergi ke hutan sekian lama. Namanya anak dan ibu itu pasti lama-lama sudah hilang rasa marahnya dan ada rasa kangen di sana. Ya, akhirnya si Dayang Sumbi pun menyusul ke hutan. Pertama kemudian dia bertemu dengan seorang pemuda. Apa yang terjadi? Ternyata pemuda itu jatuh cinta kepada si Dayang Sumbi. Dia. Tapi Dayang Sumbi merasa curiga. Jangan-jangan ini adalah anaknya yang bernama Sangkuriang. Tapi Sangkuriang tidak mau tahu. Aku tidak mau tahu siapapun. Aku adalah mencintaimu. Kita harus menikah. Akhirnya apa yang terjadi karena saking luputnya si Sangkuriang dengan ibunya, dan akhirnya pun si Dayang Sumbi memberikan sebuah syarat. Ya sudah, kalau memang kamu ingin mencintai aku atau ingin menikahi aku, sebelum kita menikah, saya harus minta sebuah permintaan untuk bercinta di malam hari. Dia meminta sebuah laga yang dikerjakan yang dikerjakan hanya 24 jam sebelum ayam jago berkokok. Ya, sebenarnya Sangkuriang ini dia memiliki teman gaji yang banyak. Sebenarnya nggak masalah itu, no problem. Akhirnya pun dia menyerukan para jin-jinnya untuk membantu mengerjakan telaga yang dia pakai untuk bercinta di malam hari. Para jin dipanggilnya, dan Dayang Sumbi merasa ketakutan. Ini adalah anak yang sangat kuat, gagah dan berani. Pasti dia akan menyelesaikan. Jadi dia memohon kepada para dewa, ya Tuhan, tolong bantu saya. Jangan sampai saya dinikahi oleh seorang putra saya sendiri. Apa yang terjadi ini adalah menganggap saja. Dia memohon, berdoa, dan pada dayang-dayangnya disuruh untuk membunyikan kentungan sambil membakar
jerami sehingga kelihatan bahwa sudah pagi hari. Ya, makanya ada lagunya Om Dupa Mengalun. Satabir purbakala riwayat priangan, ibu yang menanggung lara, itulah lagunya Tangguh Bangkal. Nah akhirnya pun si Sangguriang itu sudah yang jago berkokok dan sudah ada cahaya, tapi kamu tidak menyelesaikan sesuai dengan perjanjian kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sangguriang marah dan dia pun menendang perahunya dan tengkurap, dan sampai sekarang menjadilah Tangkuban Perahu. Ya, sekian dari Ibu. Sampai jumpa, dan minggu depan pasti kalian juga akan disuruh untuk membawakan sebuah cerita daerah atau seni teater daerah. Apakah itu prolog, dialog, atau monolog, kalian itu harus menyelesaikan tugas. Karena ini pelajaran seni budaya adalah banyak prakteknya, tidak banyak teori. Ya, sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan.